هو النور هو النور هو النور. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman wa atina hikmatan. Allahumma barik lana fi majlisina hadza bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurikum wa bigudumikum. Al-Faqir ucapkan kepada seluruh dan segenap para habaib, para asatidzah, para masyayikh, para jamaah sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah, tsumma alhamdulillah wa syukrulillah. Pada malam hari ini berkat taufiknya, hidayahnya, inayahnya, riayahnya, hirasahnya Allah subhanahu wa ta'ala, kembali kita dapat berkumpul, dapat bersilaturahmi dalam rangka menghadiri, mengikuti, sekaligus mensyiarkan majelis rutinan yang rutin kita selenggarakan di setiap pekannya di Rubat Quraidhah ini. Semoga duduknya kita, kumpulnya kita terhitung sebagai amal ibadah kita di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala balas dengan berbagai macam kebaikan yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral jamaah rahimakumullah. Sebagaimana yang sama kita tahu, saat ini kita berada di bulan kelahirannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu bulan Rabiul Awal, bulan di mana dilahirkannya kekasih Allah, pemimpin kita, junjungan kita, yang kita harapkan syafaatnya di hari kiamat nanti, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beberapa ulama menyampaikan kepada kita bahwa hikmah, salah satu hikmah kenapa Nabi dilahirkan di bulan Rabiul Awal, bukan di bulan-bulan yang lain yang sudah masyhur kemuliaannya, seperti misalkan bulan Muharram, seperti misalkan bulan Ramadan. Kenapa Nabi dilahirkan di bulan Rabiul Awal? Bulan yang sebagian orang saat itu tidak memperhitungkannya. Mereka memuliakan beberapa bulan, tapi tidak melihat satu kemuliaan di bulan Rabiul Awal. Kalau di bulan Ramadan, ya, kita tahu betapa mulianya bulan tersebut. Di bulan Muharram juga kita tahu ya, kemuliaannya. Di bulan Dzulhijjah, di bulan Dzulqa'dah, di bulan-bulan yang Allah subhanahu wa ta'ala muliakan. Tapi kenapa Nabi tidak dilahirkan di bulan-bulan yang mulia tersebut? Kenapa Nabi dilahirkan di bulan Rabiul Awal yang notabene-nya secara kasarnya tidak memiliki kemuliaan, tidak memiliki kelebihan? Nah, ini ingin menunjukkan salah satu hikmahnya adalah bahwa di sini kita ingin ditunjukkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan di bulan Rabiul Awal, sehingga tidak ada kesan bahwa Nabi mulia karena dilahirkan di bulan yang mulia. Kalau misalkan Nabi dilahirkan di bulan Ramadan, mungkin nanti banyak orang yang menyangka wajar Nabi mulia karena dilahirkannya di bulan yang mulia. Kalau misalkan Nabi dilahirkan di bulan Muharram, mungkin nanti ada sebagian yang mengatakan wajar Nabi mulia karena dilahirkannya di bulan Muharram, bulan yang dimuliakan Allah.
Nabi dilahirkan di bulan Rabiul Awal yang notabennya tidak ada kelebihan tersendiri. Ya. Tapi walau demikian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tetap mulia. Ini artinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mulia bukan karena bulan di mana beliau dilahirkan. Mulia bukan karena di mana hari dilahirkan. Tapi hari tersebut, bulan tersebut menjadi mulia karena Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu apa-apa yang disandarkan kepada Nabi itu akan ikut mulia juga. Ya, sendal itu nggak ada harganya kalau kita lihat sendal. Tapi kalau kita sebut sendal Nabi, ya, kalau kita bilang sendal Nabi itu memiliki kemuliaan tersendiri. Sampai-sampai bentuk sendalnya Nabi itu ditaruh di peci. Ya. Kita lihat tuh peci-peci habaib, kiai-kiai. Itu di atas pecinya ada gambar bentuk sendalnya Nabi. Ya. Karena begitu mulianya sendal yang benda mati, nggak memiliki nilai, nggak memiliki kelebihan. Tapi karena disandarkan kepada Nabi, nempel dengan kakinya Nabi, itu sendal memiliki kemuliaan. Ya. Itu baru sendal tuh, benda mati. Ya. Kalau benda mati saja bisa begitu mulia karena nempel dengan Nabi, apalagi kita yang memiliki perasaan, yang memiliki kehendak. Kalau kita nempel sama Nabi, insya Allah kita juga akan diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah. Makanya kalau pengen mendapatkan kemuliaan di sisi Allah, ikutin Nabi. Ikutin ucapannya Nabi, ikutin perbuatannya Nabi, ikutin sikapnya Nabi, ikutin tingkah lakunya Nabi, ikutin gayanya Nabi, ikutin kepribadiannya Nabi, ikutin akhlaknya Nabi. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadikan kita mulia di sisinya. Insya Allah. Kalau kita nggak mau mulia di sisi Allah, ya udah nggak usah ikutin Nabi. Kalau kita nggak mau mulia, nggak mau dapat derajat yang lebih di sisi Allah nanti, nggak usah ikutin Nabi. Nah, inilah salah satu kemuliaan bulan Rabiul Awal. Bulan Rabiul Awal menjadi mulia karena di situ dilahirkan Nabi kita yang mulia, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga bulan Rabiul Awal ini menjadi bulan yang mendapatkan pengamatan tersendiri, mendapatkan perhatian tersendiri bagi kaum muslimin, khususnya yang ada di Indonesia. Setiap masuk bulan Rabiul Awal, di mana-mana tempat diadakan peringatan hari kelahirannya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini bukannya nggak berdalil, hal ini bukannya nggak ada dasarnya, hal ini juga berdalil, sebagaimana yang sudah dijelaskan oleh para ulama di berbagai macam kitabnya. Di antaranya ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam puasa di hari Senin, Nabi itu puasa Senin nggak pernah tinggal. Ditanya sama sahabat Nabi, ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, kenapa engkau puasa hari Senin? Jadi Nabi itu tiap hari Senin puasa. Ditanya sama sahabat, ya Rasulullah, kenapa engkau berpuasa kalau hari Senin? Apa jawab Nabi? Fihi wulidtu wa fihi unzila alayya. Fihi wulidtu. Di hari tersebut, wulidtu, aku dilahirkan. Perhatiin baik-baik. Sahabat nanya, ya Rasul, kenapa engkau puasa kalau hari Senin? Nabi jawab, fihi wulidtu. Karena di hari tersebut aku dilahirkan. Kalau kita simak dengan akal yang cerdas, dengan hati yang lapang, dengan ilmu yang memadai, maka bisa ditarik kesimpulan. Salah satu kesimpulannya adalah Nabi merayakan atau memperingati hari kelahirannya. Dengan cara apa Nabi memperingati hari kelahirannya atau merayakan hari kelahirannya? Nabi merayakan atau memperingati hari kelahirannya
dengan cara berpuasa. Atau kalau secara konteksnya kita lihat Nabi memperingati hari kelahirannya dengan cara beribadah. Dari sinilah ulama menjadikan salah satu dalil bolehnya kita merayakan hari kelahirannya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam selama kegiatan tersebut diisi dengan ibadah. Kalau kita maulid itu isinya ibadah bukan? Ibadah. Nah, kita kumpul silaturahmi, ibadah bukan? Ibadah. Ada yang baca Quran, ada yang dengerin orang yang baca Quran, ibadah bukan? Ibadah. Kemudian kita diperdengarkan kisah riwayat Nabi. Kemudian kita dipancing untuk bersolawat. Solawat ibadah bukan? Ibadah. Habis itu kita makan bareng-bareng. Ya, ngasih makan orang ibadah bukan? Ibadah. Ya. Kalau kita lihat keseluruhan, ya, mungkin nggak kelihatan. Tapi kalau lihat satu-satu, oh iya isinya ibadah semua. Terus ibadah semua itu mau diharomin. Dari mana ceritanya? Sama aja ente ngeharomin rujak. Saya mau tanya, di dalam rujak ada apa? Ada jambu gak? Jambu halal gak? Halal. Ini bicara jambu halal ya, bukan jambu tetangga yang ente embat ya. Jambu isinya. Terus ada mangga, mangga muda. Terus ada apa lagi? Ada kedongdong. Ada apa lagi? Hah? Bengkoang. Habis itu dipakein sambal. Jadi satu. Dinamain rujak. Halal gak? Halal. Karena isinya merupakan sesuatu yang halal. Sama seperti maulid. Isinya orang zikir. Orang sholawat. Ya. Dan semua itu adalah ibadah-ibadah yang dianjurkan. Maka ketika kita memperingati maulid Nabi, kita baca Quran, kita baca sholawat, kita silaturahim, itu juga bernilai ibadah. Alhamdulillah. Nah, ada yang nanya, Beb, perasaan kita tiap tahun ngadain maulid Nabi, tapi kok nggak pernah kedengeran ada haulnya Nabi? Ya, haulnya Nabi. Ya, pernah dengar gak? Memperingati haulnya Nabi Muhammad. Pernah dengar gak? Nggak pernah ya. Tapi kalau para wali-wali, para ulama ya, diperingatin haulnya. Kenapa Nabi kagak diperingatin Bib haulnya Bib? Ya. Sekali-kali Bib asal mau bikin haul Nabi boleh gak Bib? Nah, itu bid'ah tuh ya. Kenapa Nabi tidak diperingati haulnya? Kenapa Nabi diperingati maulidnya, lahirnya? Tapi haulnya saat wafatnya nggak diperingatin. Berbeda dengan para ulama, para aulia. Yang diperingati justru haulnya. Wafatnya, bukan miladnya. Bukan hari lahirnya. Kenapa? Karena kita sama Nabi beda. Nabi basyaron, betul Nabi manusia, tapi lakal basyari. Tidak seperti manusia yang lainnya. Ya. Kenapa Nabi diperingati maulidnya, tapi tidak diperingati haulnya? Sebab Nabi mulai dari lahir, bahkan sebelum Nabi lahir, itu sudah memberikan banyak hikmah buat kita. Dari mulai Nabi lahir, Nabi sudah dijaga sama Allah. Ucapannya, perbuatannya, sikapnya, tingkah lakunya sudah dijaga sama Allah. Sehingga tidak pernah Nabi walaupun masih kecil melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela. Jadi mulai dari lahir Nabi sudah dijaga oleh Allah sampai wafatnya. Maka itu dari mulai lahirnya sampai wafatnya semuanya mengandung kebaikan semua di dalamnya. Enggak ada keburukan. Dari mulai lahir sampai wafatnya tidak ada keburukan pada diri Nabi, pada kehidupan Nabi. Makanya diperingati hari lahirnya. Karena dari mulai lahir sampai wafatnya itu memberikan pelajaran, berisi kebaikan. Berbeda dengan kita manusia. Kita manusia begitu lahir, jadi anak-anak, remaja,
kadang-kadang ada perbuatan-perbuatan kita yang tidak baik. Ya. Kalau kita tolak ukurnya nanti ketika wafat, ketika kita meninggal dunia, bagaimana kita meninggalnya? Apakah kita meninggal baik? Apakah kita meninggal tidak baik? Kalau meninggal baik, layak untuk diingat orang tersebut. Layak buat dibikin hall. Supaya apa? Supaya kehidupannya dijadikan pelajaran. Tapi kalau misalkan meninggalnya nggak baik, buat apa diholin? Apa yang mau diambil pelajaran dari dia? Makanya kalau orang itu, yang dilihat itu meninggalnya. Bagaimana dia meninggal? Apakah meninggal dalam keadaan baik atau tidak? Husnul khotimah apa su'ul khotimah? Makanya yang diperingati itu kematiannya, wafatnya, bukan lahirnya. Sebab nggak seperti Nabi. Nabi begitu lahir udah baik, udah bisa kita ambil pelajaran. Tapi kalau manusia, kalau kayak kita, begitu lahir belum tentu baik. Ya. Belum tentu baik nih, nanti lihat remajanya bagaimana, saat dewasanya bagaimana. Tinggal dilihat nanti akhirannya bagaimana. Kalau akhirnya baik, layak itu orang untuk dijadikan contoh, untuk dijadikan teladan, untuk kita ikuti, untuk kita ambil pelajaran hidupnya. Tapi kalau nggak baik, buat apa kita ambil pelajaran hidupnya? Makanya ya, mereka yang bukan nabi diperingati haulnya, diperingati saat kematiannya, karena mungkin saat mereka wafat, saat mereka meninggal dunia, mereka meninggalkan kebaikan yang patut dicontoh, yang bisa kita ambil pelajaran buat kita jadikan pegangan dalam kehidupan kita sehari-hari. Itulah bedanya. Kenapa? Kalau Nabi dibikin maulid, karena Nabi mulai dari lahir udah baik. Tapi kalau kita yang bukan Nabi dibikin hallnya, karena kita semuanya tidak terkecuali bahkan para wali sekalipun dilihat ujung hidupnya. Kalau ujung hidupnya baik, maka patut untuk kita ikuti. Tapi kalau ujung hidupnya nggak baik, nggak boleh kita ikuti. Ini menjawab pertanyaan kenapa Nabi diperingati maulidnya nggak diperingati haulnya. Ya dari maulidnya udah bagus, mau ngapain lagi peringatin haulnya? Nah, kenapa para wali-wali, para ulama diperingati haulnya? Ya kita lihat ujungnya. Yang sekarang ulama, bisa jadi belum tentu matinya mati dalam keadaan sebagai ulama. Tapi kalau meninggalnya udah dalam hidupnya sebagai ulama, wafatnya sebagai ulama, maka patut untuk kita ikuti, patut untuk kita contoh kehidupannya. Maka itu diperingatilah haulnya mereka. Untuk apa? Untuk mengenang jasa mereka, untuk diambil pelajaran hidupnya, untuk diambil kebaikannya, supaya bisa kita teladani, bisa kita ikuti, insya Allah. Nah, sedikit lagi dengan maulid, ya. Al-Imam As-Suyuti rahimahullah, Imam Suyuti ini ngarang satu kitab Husnul Maqasid fi Amalil Maulid. Ini beliau menyusun satu kitab yang membahas tentang maulid. Apa sih maulid? Apa dalil-dalilnya? Apa manfaatnya kita ngadakan maulid? Nah, beliau menyampaikan bahwa yang dimaksud maulid ini harus mengandung 4 perkara. Buat kita nih yang pengen bikin maulid nih, atau yang jadi panitia maulid, mau di masjid, di musola, di majelis taklim, ini harus diperhatiin nih 4 perkara ini nih. Sebab kalau 4 perkara ini nggak ada, ini maulidnya kita bisa-bisa nggak disebut maulid. Ya. Sebab kata Imam Suyuti, yang namanya maulid ini harus ada 4 perkara ini nih. Apa saja? Yang pertama, ijtima'un nas, adanya orang yang kumpul. Adanya orang kumpul. 2 orang, 3 orang, 20, 30, 200, 300, 2000, 3000. Yang penting ada orang kumpul. Tapi orang kumpul aja belum bisa disebut maulid. Ada orang yang kumpul di pos ronda, apalagi maulid? Bukan, lagi ngeronda itu, ya kan? Ada orang yang kumpul di Pemda, apalagi maulid? Bukan, lagi demo, ya. Jadi kumpul aja belum bisa disebut maulid. Tapi syarat pertama maulid itu adanya orang kumpul. 2, 3, 20, 30, 200, 300, 2000, 3000 terserah. Yang penting ada orang kumpul. Minimal berdua.
Kemudian sesudah orang berkumpul, apalagi syarat yang kedua, adanya pembacaan ayat suci Al-Quran. Ya. Walaupun sekedar kita baca Fatihah, jangan dianggap sepele. Fatihah ini ummul kitab. Fatihah ini induknya Al-Quran. Ya. Semua surah yang ada di Al-Quran, hikmah rahasianya terkandung dalam suratul Fatihah. Ya. Walaupun kita cuma baca Fatihah, mari kita awali majelis kita dengan baca suratul Fatihah. Fatihah cukup. Ya. Kemudian sesudah orang kumpul, sesudah ada pembacaan ayat suci Al-Quran, walaupun Fatihah, yang ketiga yaitu adanya pembacaan kisah Maulid Nabi. Nah ini penting nih. Maulidnya apa, Bib? Ya terserah. Kalau di sini misalkan biasa pakai barzanji, pakai barzanji. Kalau misalkan di kampung kita biasanya Maulid Syaroful Anam, pakai Syaroful Anam. Kalau saya, Bib, saya pakainya Simtuduror, Bib. Saya dapat dari guru saya Simtuduror, ya pakai Simtuduror. Kalau saya, Bib, biasanya pakainya ini Diba, Bib. Soalnya dari dulu saya ngefans sama Habib Ali bin Soleh tuh, Bib. Suaranya enak banget kalau lagi baca Diba. Ya, terus silakan pakai Maulid Diba. Kalau saya mah, Bib, biasanya pakai Dia Ulami, Bib. Ya. Susunannya Habib Umar bin Hafid yang belum lama datang tuh, Bib. Ya. Karena nggak terlalu panjang, Bib. Ya. Dibacanya juga enak, Bib. Ya udah pakai Dia Ulami. Oh kalau saya, Bib, Maulid Azab, Bib. Ya silakan. Ya. Apapun maulidnya, semuanya bagus. Semuanya memiliki keutamaan masing-masing. Mau ente pakai barzanji, mau ente pakai Syaroful Anam, mau pakai Maulid Diba, mau pakai Simtuduror yang biasa kita baca di sini nih, kemudian mau Dia Ulami, nggak apa-apa. Malahan selama masuk bulan Maulid nih, di pondok ini, di Rubat, setiap ba'dal maghrib, ini santri-santri, kita ajak bareng-bareng baca Maulid. Ganti-gantian. Hari ini Maulid Diba, besok Simtuduror, besok Dia Ulami, muter begitu aja. Ya, sampai nanti mereka kelar ujian, sampai mereka nanti liburan. Ya. Mudah-mudahan mereka bisa lanjutin di rumahnya saat liburan, baca bareng keluarganya tiap malam. Ya. Selama bulan Rabiul Awal. Ya. Nah, kenapa saya sampaikan begini? Sebab ada juga orang yang bikin Maulid Nabi, tapi Maulidnya kagak dibaca. Ya. Ada gak? Ada gak yang begitu? Ada. Saya beberapa kali nemuin. Saya pernah diundang ya, di satu tempat. Acaranya peringatan Maulid Nabi. Begitu saya sampai di sono, pembukaan, kemudian pembacaan ayat suci Al-Quran, kemudian setelah itu sambutan-sambutan dari mulai ketua panitia, RT, RW, lurah, macam-macam lah. Ya, tokoh masyarakat ya. Belum lagi sekarang nih pemilu nih ya. Caleg-caleg mungkin pada ikut sambutan juga ya. Habis itu kelar sambutan. Si MC ngomong begini, selanjutnya acara inti, acara yang kita tunggu-tunggu, yaitu tausiah agama. Akan disampaikan oleh Habib Salim bin Idrus Alatos. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Saya tanya sama penelitiannya, ini acara Maulid? Iya, Bib. Baca Maulidnya udah. Oh kagak di sini mah, Bib. Lah kagak. Nah ini kan acara Maulid ya. Kenapa nggak baca Maulid? Ya. Emang di sini mah biasanya begitu, Bib. Bukan masalah kebiasaan ini mah. Ini kan acara Maulid. Ya. Ente kagak baca Maulid. Jadi acara apa itu? Ya. Soalnya begini, Bib. Yang sambutan ini banyak, Bib. Ya. Lah berarti ini acara sambutan, bukan acara Maulid. Kan ini Maulid. Yang penting itu pembacaan maulidnya. Bukan ceramah agamanya, bukan ceramah bonus. Ada ceramah, kagak ada ceramah, nggak apa-apa. Penceramah mah bonus. Kadang-kadang kita beda. Justru yang kita anggap acara inti itu ceramahnya, bukan. Padahal acara intinya pembacaan kisah Maulid Nabi. Makanya saya lebih seneng kalau panitia penyelenggara Maulid itu yang baca Maulidnya orang sekitar. Saya lebih seneng tuh. Ya, misalkan nih di kampung kita bikin acara Maulid ya, Maulidnya apa? Barzanji.
atau simtuduror. Anak-anak mudanya ajak suruh baca. Pasal pertama ente, pasal kedua ente, pasal ketiga ente, pasal keempat ente. Ya, satu pasal baca satu orang. Kalau nggak ada orang anak mudanya, yang tua-tuanya nggak apa-apa baca. Ya. Habis itu nanti selingin qasidah. Nah, qasidahnya boleh dah tuh dari luar tuh. Panggil grup hadroh. Ya, buat nyelingin qasidah. Biasanya kan habis pasal 1, pasal 2 ada selingan qasidah tuh ya. Ya tadi di sini ada selingan qasidah. Boleh dah tuh qasidahnya. Kalau emang di kampung kita kagak ada suaranya yang bagus ya, kagak ada yang bisa qasidah, boleh dah tuh panggil grup hadroh dari luar. Ya, grup hadroh dari luar untuk baca qasidahnya. Tapi usahain baca fasal-fasal maulidnya orang-orang sekitar. Biar mereka lebih akrab, lebih familiar dengan maulid. Ya, supaya mereka juga merasakan lebih ketika mereka mengadakan peringatan maulid. Saya lebih senang orang situnya yang baca maulid. Ya. Nggak pada ini Bib, kagak pada lancar. Kan masih ada waktu panjang tuh. Biasanya kan bikin panitia maulid itu sebulan atau 2 bulan sebelum acara. Latihan dah. Kumpulin berapa orang tuh. Barzanji berapa fasal tuh yang harus dibaca. Misalkan ada 5 fasal lah. Kumpulin 5 orang. Yang bacaannya rada bagusan. Ya. Yang bacaannya rada fasih. Ya. Masing-masing megang satu pasal. Latihan tiap hari. Latihan, baca. Kagak bisa langgamnya. YouTube ada. Tinggal lihat di YouTube. Barzanji pasal 1. Ente ketik. Barzanji pasal 1. Ketik. Gak keluar itu. Atau simtuduror. Simtuduror pasal 1. Ketik. Udah ente dengerin sambil baca. Gitu. Ya. Itu lebih bagus. Ya. Orang-orang sekitar yang baca maulidnya. Nah, jadi maulidnya jangan ditinggalin. Pembacaan maulidnya jangan ditinggalin. Ini justru bikin acara maulid, pembacaan maulidnya kagak dibaca. Nah ini kalau kita ngikutin kaifiahnya Imam Suyuti, itu acara yang kita bikin kagak jadi acara maulid itu. Karena kagak ada pembacaan kisah maulid nabinya. Jadi pengajian biasa aja. Bukan peringatan maulid nabi. Jadi harus kita baca maulidnya. Kemudian yang keempat, yang penting juga nih. Kalau ini nggak ada bisa rusuh. Bisa chaos. Ya. Bisa bakar-bakaran nih masak ya. Apa Beb? Makanan. Ya. Jadi yang keempat harus ada makanan. Kalau maulid itu harus ada makanan. Walaupun kue-kuean. Ya Beb, berhubung panitianya ini Beb lagi cekak Beb ya. Duitnya pas-pasan Beb ya. Kebeli kuaci Beb. Ya udah kuaci aurin dah tuh. Syarat aja yang penting ada makanan. Ya. Beb, emang kalau maulid kudu kebuli Beb. Yang enggak kudu kebuli. Kebulduk ya. Kebuli uduk. Ya. Enggak apa-apa juga. Emang kudu ada nasi Beb. Ya enggak kudu ada nasi. Ya kalau ada kenapa enggak gitu kan. Kalau ada nasi. Namanya orang dari habis isya sampai malam kan lapar ya. Pengennya pulang habis acara maulid tinggal tidurnya dah. Kasih dah tuh makan. Kalau ada, kalau nggak ada ya kue-kue aja. Ya snack ya biasa. Sampai nggak ada. Nah kalau 4 syarat ini terpenuhi, baru dah tuh disebut maulid. Berarti kagak perlu ada yang ceramah, perlu ada yang ceramah. Ceramah membonus, nggak termasuk syarat kata Imam Suyuti. Nggak termasuk syarat. Makanya dulu maulid di Habib Umar bin Hud Cipayung, Habib Umar bin Hud Al-Attos, Allah yarham, Habib Umar bin Hud Al-Attos di Cipayung, itu dulu kalau bikin maulid, orang penuh yang hadir penuh, ya, nggak kayak zaman sekarang. Kalau sekarang kan hampir rata-rata kita di sini sama maulid udah kagak asing dah ya. Maulid nggak kita baca bulan Rabiul Awal aja. Maulid bahkan kita baca tiap minggu ya kan, di masjid, di musola, kadang-kadang di perumahan-perumahan tuh ada yang bikin pengajian enggak, bacanya baca maulid. Udah nggak aneh lah. Kalau beberapa tahun kebelakangan dulu, kalau saya masih segede-gede gini nih, ya itu kayaknya kita baca maulid
baca maulid bukan di bulan Rabiul Awal, itu ada aja yang negor. Lah, ente baca-baca maulid emang udah bulan muludan, lah ditegur kita. Masih ditegur. Jadi belum setenar dulu, belum setenar sekarang tuh maulid. Jadi dulu lagi zaman Habib Umar bin Hud itu kalau lagi maulid penuh orang yang datang. Ya, alhamdulillah kehadusan binimah saya beberapa kali ikut hadir. Dan itu semua yang datang ribuan begitu dikasih makan. Dapat makan tuh. Nah itu nggak pernah ada penceramah, nggak pernah ada. Habis Fatihah baca maulid. Udah habis kelar baca maulidnya dibaca semuanya tuh pasalnya. Habis kelar maulid, udah langsung makan. Nggak ada ceramah-ceramahan, nggak ada. Di Habib Umar bin Hud Cipayung dulu. Nggak ada ceramah-ceramahan. Tapi bukan yang nggak boleh, boleh ceramah. Sebab kan baca maulidnya itu pakai bahasa Arab. Mungkin banyak dari kita yang nggak ngerti apa yang dibaca. Nah mungkin penceramah-penceramah itu ya, tujuannya adalah menyampaikan kisah-kisah Nabi Muhammad SAW. Perjalanan atau riwayat hidupnya Nabi dari ceramah-ceramah yang disampaikan oleh dai-dai tersebut. Jadi walaupun nggak ada ceramahnya, tetap dihitung maulid kalau sudah 4 syarat tadi terpenuhi. Berarti kalau begitu kita bisa bikin maulid di rumah, bisa. Syarat yang pertama adanya orang kumpul, istri ente orang kan, kecuali kalau ente kawin sama jin dah tuh. Ya. Istri ente orang, anak ente berapa orang tuh? Misalkan anak 1, istri 1. Udah 3 orang kumpul sama kita. Terus yang kedua pembacaan Fatihah. Kita baca Fatihah atau sebelumnya kita baca tahlil dulu. Ya. Terus habis itu baca Fatihah. Habis itu baca maulid. Maulidnya yang biasa kita baca apa? Oh biasanya kita Simtuduror baca. Simtuduror. Kita pasal pertama, antar istri kita pasal kedua. Kalau anak kita bisa baca, anak kita pasal selanjutnya. Udah muter-muter aja. Sampai mahalul qiyam, sampai berdiri. Udah 3 tuh syaratnya terpenuhi. Yang keempat, adanya makanan. Oh, udah habis itu makan bareng sama anak istri. Jadi maulid. Alhamdulillah. Kata Al-Imam Ali bin Muhammad Al-Habsyi, pengarang kitab Simtuduror, kalau kita sering-sering baca maulid sama istri kita, sama anak kita di rumah kita, insya Allah rumah tangga kita jadi rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah. Ya. Sakinah, mawadah, warahmah ini bukannya berarti nggak berantem, bukan. Bukannya nggak berantem. Sakinah itu bukannya berarti kita nggak berantem. Ya ada lah percikan-percikan dikit ya, tapi tetap Allah akan kasih sakinah, mawadah, warahmah. Insya Allah. Nah jadi kalau antum yang mau bikin maulid, jadi panitia maulid, perhatikan 4 syarat tadi. Ya, dan yang terpenting juga diusahakan untuk memisahkan antara laki dan perempuan. Jangan nyampur. Terjadi ikhtilat, campur baur antara laki dan perempuan. Akhirnya bukannya ngundang rahmat, justru ngundang laknat. Na'udzubillahi min dzalik. Ya rapihin laki perempuan, tempatnya tertibin. Saya ingat dulu saya punya guru Allahyarham Abu Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun. Dulu beliau kalau ceramah ke pedalaman Pontianak, ke pedalaman Kalimantan, beliau itu bawa sendiri speaker sama bawa satir. Satir itu apa namanya? Pembatas. Satir itu pembatas. Jadi dibawa satir, bawa speaker sendiri, bawa satir. Datang satu kampung bikin acara pengajian, dikasih tuh satir aja ke orang situ. Tolong pasangin satir. Untuk apa Habib? Ini untuk misahin laki sama perempuan supaya nggak terjadi ihtilat, campur baur. Supaya lebih banyak rahmat barokah yang turun. Insya Allah perhatiin tuh.
Ya, perhatiin. Kecuali kalau memang tempatnya tidak memungkinkan, atau misalkan kita udah rapihin, tapi karena membeludaknya jamaah jadi nggak bisa kita kontrol. Ini di luar kendali kita. Nah itu mudah-mudahan mudah-mudahan dimaafkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti contoh kita tawaf di Ka'bah, ya kan? Itu kita tawaf di Ka'bah kan, itu campur baur laki perempuan. Kenapa? Karena memang tempatnya untuk dirapikan memang tidak itu di luar kendali manusia. Nah itu yang perlu kita perhatikan kalau kita ingin menjadi panitia peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dengan keberkahan bulan Maulid ini Allah Subhanahu Wa Taala memberikan keberkahan buat kita, memberikan keberkahan buat keluarga kita, memberikan keberkahan buat kampung kita, memberikan keberkahan buat negeri kita, memberikan keberkahan buat berbagai macam urusan kita, mulai dari urusan agama, urusan dunia, hingga urusan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kita bisa mengadakan Maulid Nabi walaupun di rumah kita masing-masing dengan keluarga kita, sehingga keluarga kita diharapkan diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah. Insya Allah bil qabul. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Dan sebelum kita tutup, diminta kepada para jamaah untuk membaca suratul Fatihah untuk kelancaran ujian anak-anak santri. Insyaallah pekan ini akan mengadakan ujian pertama bagi santri angkatan pertama, semester pertama, ujian semester pertama. Insya Allah akan diadakan hari Sabtu sampai hari Senin. Kemudian setelah itu mereka akan mendapatkan liburan mulai dari Kamis depan selama 10 hari. 10 hari apa seminggu? 10 hari ya. 10 hari liburan semester pertama. Jadi tetap malam Jumat besok mereka masih ada di sini ya. Kemudian setelah pengajian baru dah orang tuanya yang mau jemput sekalian pulang boleh pulang. Nanti 10 hari kemudian balikin lagi. Berarti tanggal berapa tuh? Tanggal 16 Oktober udah ada di sini lagi. Kita doakan mudah-mudahan mereka bisa menjalani ujian semester awal ini dengan khusyuk ya, dan mudah-mudahan apa-apa yang sudah diajarkan para guru-guru di sini menjadi ilmu yang manfaat buat mereka. Dan kita minta kepada orang tuanya di rumah untuk tetap mengingatkan mereka tentang jadwal mereka selama di pondok, jadwal tartib mereka. Mereka di pondok bangun mulai dari 3:30. Kemudian tahajud, ya mungkin di rumah ya bisa lah molor-molor dikit 15 menit, tambahan 15 menit, jam 4, jam 4:30, yang penting subuhnya jangan telat. Ya, usahakan agar mereka tetap menjaga tertib mereka, menjaga kegiatan mereka sehari-hari sebagaimana mereka di pondok, dan diusahakan mereka juga jangan keluar rumah kecuali menutup auratnya. Jangan pakai celana pendek dan kalau bisa pakai peci. Nah, ini kita juga perlu bantuan orang tuanya. Kita sudah didik selama 6 bulan di sini. Tolong kerjasamanya, ingatkan tartib-tartib mereka di rumah
dan jangan juga mereka terlalu banyak dikasih handphone. Jangan terlalu banyak dikasih handphone, jangan terlalu dimanjakan yang akhirnya bikin mereka berat untuk balik lagi ke pondok. Nah, itu saja saya minta kepada para orang tua santri ketika mereka nanti liburan di kediamannya masing-masing. Walhasil kita doakan mudah-mudahan mereka bisa menjalani ujian ini dengan baik dan mendapatkan hasil yang memuaskan. Dan kemudian kita minta juga dibacakan suratul Fatihah untuk kembali untuk kelancaran daripada proses pembangunan asrama santri dan kelas bagi santri yang sedang kita bangun. Ini sudah mulai kelihatan bentuk bangunannya, dan selain doa juga kita mengajak kepada para jamaah untuk terus berpartisipasi dengan materi, dan mudah-mudahan apa-apa yang sudah antum keluarkan Allah Subhanahu wa taala ganti dengan balasan yang berlipat ganda. Dan kita doakan juga bagi para donatur yang sampai saat ini masih konsisten, masih istiqomah membantu proses pembangunan pondok pesantren Rubatul Raidah ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala balas dengan berbagai macam kebaikan yang berlipat ganda dari dunia hingga akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bil qabul al-Fatihah.